Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noval Syeo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal mengenai kehilangan. Ya, kehilangan dimana setiap orang itu memiliki rasa, memiliki hati yang berbeda-beda, dan berbeda pula cara menyikapi pada saat mereka sedang merasa kehilangan. Dan tentunya untuk kehilangan sendiri itu memang wajar, wajib juga sih untuk kita rasakan, untuk kita alami gitu. Karena sejatinya yang hadir kepada kita, dia juga akan meninggalkan kita. Sama seperti pasangan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang hidup berdampingan, dia pula akan hidup sendirian. Karena apa? Sejatinya hidup, kita terlahir sendiri dan kita pun mati akan sendiri juga. Maka dari itu, untuk kalian semua yang saat ini merasakan kehilangan seseorang yang mungkin orang tersebut masih bagian dari hati kalian masing-masing atau masih berada di dalam pikiran kalian masing-masing. Nah, untuk video kali ini tidak begitu banyak sih yang ingin saya sampaikan, hanya satu hal aja mengenai rasa kehilangan. Dan jangan takut untuk merasa kehilangan, karena sejatinya kita yang hidup sudah pasti akan kehilangan. Untuk kalian yang masih merasa ditinggalkan atau sedang ditinggalkan oleh seseorang yang mungkin masih jadi bagian dalam hati kalian atau belahan jiwa kalian sendiri, sabar. Sejatinya kita hidup itu memang sendiri. Kita terlahir sendiri dan kita akan mati sendiri. Ya, mungkin beberapa orang terlahir ada yang berdua, kembar gitu. Dan mati bersama pun ada, tapi tidak banyak. Dan tentunya untuk kalian semua di sini yang merasa sedih, merasa cemas, merasa gelisah, dan merasa rindu yang amat sangat pada saat kalian sudah ditinggalkan oleh seseorang yang membuat kehidupan kalian tadinya itu menjadi lebih berwarna, bermakna juga, dan kalian saat ini terpuruk sendiri, kalian rindu pada seseorang tersebut, kalian juga ingin berbagi lagi dengan mereka. Hanya saja kalian sudah tidak ada jodohnya dan kalian sudah berpisah di situ. Dan di sini saya ingin mengajak kalian untuk tidak takut pada saat kalian ditinggalkan. Karena apa? Kita hidup wajib juga untuk ditinggalkan agar hati kita lebih ikhlas akan perjalanan kita, akan setiap yang hadir, akan setiap hal yang mungkin lepas dari diri kita, dan itu wajar memang terjadi. Hanya saja pikiran kita, hati kita, dan alam bawah sadar kita masih merekam jejaknya bersama dengan pasangan kita mungkin, atau seseorang yang telah menemani kita dan dia tiba-tiba hilang begitu saja. Rasa sedih, rasa sakit itu memang ada, dan itu memang tidak bisa dipungkiri lagi untuk kita, karena ya sejatinya kita memang manusia biasa yang menginginkan hal keabadian. Satu contoh seperti pasangan, kita orang-orang setia yang mungkin memiliki komitmen dan bisa menjaga komitmen tersebut dihianati, dan sebuah pengkhianatan tersebut membawakan rasa sakit, rasa duka, rasa kehilangan. Mungkin mudah saja bagi kita untuk memaafkan, mungkin bagi kita mudah saja untuk kembali mengingat hal baik lalu kita maafkan dia dan hidup bersama lagi. Tapi kembali lagi, suatu saat kita bakal ditinggalkan lagi. Dan tentunya untuk kita yang hidup, untuk kita yang saat ini masih punya banyak waktu, berikanlah kesempatan untuk diri kita bahagia dengan cara melepas. Ya memang sulit sih, untuk melepas keterikatan itu sulit, melepas rasa sendiri dan pingin hidup bersama dengan orang yang tepat atau pasangan kita sendiri, itu memang wajar. Karena apa? Saya pribadi pun merasakan hal tersebut, dan saya juga
pingin ya mengajak kalian itu untuk lebih ikhlas lagi ketika kita sedang ditinggalkan, ketika kita sedang sendiri, mengingat memori-memori di masa lalu. Tapi itu hanya membuat kehidupan kita tidak maju. Kita terpaku dalam satu sisi. Kita tidak bisa melihat peluang di depan sana. Kita tidak bisa beranjak untuk kita menjadi pribadi yang lebih aktif dari sebelumnya. Maka dari itu, saya buat video ini untuk kalian semua yang sedang merasa ditinggalkan, dan untuk kalian yang masih belum bisa move on. Karena sejatinya kita yang hidup tidak abadi, dan pertemuan itu adalah awal dari sebuah perpisahan. Ya, simpelnya bayangan kita saja akan meninggalkan kita pada saat kegelapan sudah menyelimuti hari-hari kita. Maka dari itu, belajar ikhlas, belajar tabah, dan belajar lagi untuk lebih pandai menikmati hidup dengan kesendirian. Dan tentunya untuk kesendirian tersebut tidak jangka waktunya lama, tidak. Hanya saja cara hati kita, cara pikiran kita merespon bagaimana kita menanggapi hal tersebut dengan bijaksana, dengan tepat. Nah, di sini mungkin sulit ya bagi kalian untuk merespon hal tersebut dengan pikiran yang tepat, dengan hati yang tepat juga. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Saya berikan beberapa contoh deh. Satu contohnya, pikiran kita, pikiran yang dimana kita masih terpaku dalam sebuah perbelengguan besar, yang dimana kita sudah meninggalkan hal tersebut, akan tetapi pikiran kita masih terpaku di situ. Pikiran tersebut kita anggap sebagai benda yang ada di hati kita. Kita simpan di dalam sebuah lemari. Benda tersebut kita simpan di dalam sebuah lemari, lalu kita kunci pintu lemarinya. Kita matikan lampu lemari tersebut agar kita sewaktu-waktu bisa kembali melihatnya, bisa kembali melihat dokumentasi dari yang kita simpan tersebut. Tapi kita tidak bisa melihat cahayanya. Di situ mengartikan bahwasannya ketika kita sudah merasakan kehilangan, merasakan hal yang menyakitkan, gelisah, bahkan sulit rasanya untuk buat kita itu lebih bahagia lagi. Tapi pada saat kita sudah bisa melakukan hal tersebut, kita bisa mengingat hal tersebut, tapi kita tidak merasakan sakit, kita tidak bisa merasakan kegelisahan lagi. Karena apa? Lampunya sudah kita matikan. Lampu itu arti dari rasa. Lampu itu adalah perasaan kita terhadap sesuatu hal yang membuat kita merasa kehilangan. Jadi ketika kalian sudah bisa menyimpan perasaan kalian di dalam lemari, yaitu hati kalian, lalu kalian simpan di dalam sebuah ruangan kecil di dalam lemari tersebut, matikan lampunya, kunci lemarinya, lalu kuncinya kalian bisa simpan di mana saja. Dan ketika kalian ingin melihat kembali atau mengingat kembali perasaan tersebut, kalian tidak merasakan sakit, tidak merasakan gelisah. Karena apa? Kalian bisa mengingat, kalian bisa merekam segala sesuatu yang mungkin pernah terjadi, tapi kalian tidak merasakan rasa sakit dan kegelisahan itu lagi. Kalian lebih ikhlas, kalian bisa lebih ikhlas lagi. Karena apa? Lampunya sudah mati. Lampu itu apa? Perasaan kita. Perasaan kita sudah mati terhadap hal tersebut. Nah, dari hal itu yang mungkin bisa membuat kalian semua tidak takut akan kehilangan lagi, lebih bisa ikhlas lagi dalam menjalani kehidupan ini, dan bisa kembali lagi menjadi diri kalian sendiri. Kalian mungkin takut kehilangan orang yang kalian sayang. Kalian mungkin takut juga kehilangan barang yang kalian sayang. Tapi kalian mungkin gak pernah takut untuk kehilangan diri kalian sendiri. Seharusnya kalian ataupun saya itu takut pada saat kita kehilangan diri sendiri. Karena apa? Kita lepas dari kunci kehidupan kita sendiri. Kita tidak jadi diri kita sendiri.
Bahkan pribadi kita bisa dikatakan pribadi yang entah apa namanya. Karena apa? Hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan saya, Noval Xiao, mohon pamit dan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Kalian bisa jadi pribadi yang jauh lebih kuat dan tidak takut akan sebuah kehilangan. Karena sejatinya kehilangan adalah bagian dari hidup kita. Dan hidup kita serahkan pada Sang Pencipta. Terima kasih.